Bali merupakan jantung wisata Indonesia. Pesona alamnya dan keramahan penduduknya menjadikan Bali magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata berarti juga buah tangan atau oleh-oleh. Berbagai kerajinan tangan lokal berbentuk unik disajikan sehingga makin menarik minat pengunjung. Roda perekonomian pun melaju pesat seiring arus wisatawan yang tiada henti. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2013, jumlah wisatawan asing yang datang ke pulau ini mencapai 3 juta jiwa lebih. Hal ini membuat gerai sentra oleh-oleh khas Bali mempunyai skala yang besar, salah satunya adalah Krishna. Beragam barang dijual di sini, dari mulai makanan, minuman, sandang, atau pajangan. Di balik usaha ini ada seorang putra daerah, Gusti Ngurah Anom, akrab disapa Bapak Cok atau Ajik. Ajik merupakan sebutan terhormat untuk panggilan Bapak di Bali. Usahanya ini berhasil membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Terbukti mampu menyerap 1.500 karyawan di semua gerai oleh-oleh miliknya. Satu, saya ingin mengabdi buat Bali. Saya ingin mengabdi buat Bali, dan kedua, saya ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Begitu ada kesempatan, setiap tahun saya akan ekspansi. Karena saya usaha butuh untung, butuh profit. Tetapi itu nomor 2. Yang paling penting bagaimana saya bisa membuka lapangan pekerjaan, bagaimana saya menghidupkan UKM Bali, dan bagaimana suatu saat saya bisa, kalaupun ini dikasih kesempatan oleh Tuhan, saya janji pada diri sendiri suatu saat nanti, begitu saya udah pensiun, pasti ada waktunya pensiun kan, saya janji pada diri sendiri, hasil kekayaan saya 50% saya akan sumbangkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Itu sih harapan saya ke depannya. Hingga kini, Ajik berhasil membangun 4 cabang sentra oleh-oleh di Bali. Kesuksesannya berawal dari 2007 saat pertama Krishna dibangun. Di mata karyawannya, Ajik merupakan sosok yang bijaksana. Dia orangnya sangat baik, dia pahlawan, bisa memperkerjakan banyak orang di Krishna. Semua orang ingin kerja di Krishna, soalnya udah terkenal di mana-mana. Dan penghasilannya juga cukup lumayan. Jauh sebelum nama Krishna muncul, Ajik merintis usaha pertamanya berupa perusahaan konveksi kecil-kecilan bernama Cok. Semangat tinggi dan kerja kerasnya membuat dirinya jadi seperti sekarang ini. Ya, kebetulan saya adalah dilahirkan dari dari keluarga yang sangat miskin ya, dan bahkan cuma hanya mengenyam S2 ya. SD, SMP. Nah, kenapa saya putus sekolah ya? Karena tidak mampu. Dengan ketidakmampuan itu dengan tidak keterbatasan ekonomi itulah akhirnya saya merantau di Denpasar. Saya punya tekad. Saya bagaimana hidup di sini di rantauan saya harus bisa berhasil. Apapun akibatnya nanti. Yang penting selama saya bekerja yang kerja keras dan tekun, saya yakin suatu saat saya yakin pasti akan sukses. Usaha konveksi milik Ajik menyerap tenaga kerja wanita di sekitar rumahnya. Sosok Ajik itu baik, kayak pahlawan gitu. Makanya saya betah kerja di sini gitu. Gimana, tidak pernah marah gitu dia. Pokoknya dia baik gitu. Tak hanya karyawan di bagian toko dan konveksi saja yang terkena imbas roda perekonomian. Sentra oleh-oleh ini mewadahi berbagai produk buatan para perajin skala rumah tangga di Bali. Tak hanya puluhan, melainkan sekitar 475 perajin yang telah menjadi penyuplai tetapnya. Melalui sentra oleh-oleh, Ajik berhasil perkenalkan produk industri rumah tangga kepada wisatawan lokal dan mancanegara. Bahkan produk-produk ini tak hanya jadi oleh-oleh, namun sudah jadi produk ekspor. Karena di Krishna ini untuk tamu itu daripada area lain itu lebih ramai. Di samping itu kita juga di Krishna ini banyak tamu-tamu dari luar yang masuk ke toko Krishna ini, jadi barang kita pun bisa sampai dibawa oleh tamu itu untuk keluar. Jadi untuk promosi barang kita dan dari Krishna ini sangat menunjang untuk penjualan kita.
Wisatawan pun lebih nyaman dan puas belanja di sentra oleh-oleh karena bisa mendapatkan berbagai jenis barang dalam sekali belanja. Praktis, lengkap, harganya cukup terjangkau, ekonomis, dan kita nggak perlu repot-repot mencari sesuatu dalam transaksi, nggak perlu tawar-menawar, dan yang pasti harganya cukup ekonomis, cukup bersaing. Tak hanya bisnis saja yang diperhatikan oleh Ajik, ia juga aktif dalam gerakan cinta lingkungan di Bali. Salah satunya kegiatan bertajuk Bali Clean and Green. Kegiatan ini bertujuan menghijaukan kembali sejumlah desa di Bali. Demi Bali yang bersih, Ajik juga tunjukkan kepeduliannya melalui sumbangan tempat sampah di sejumlah pura di Bali. Kesuksesan pria kelahiran Singaraja 5 Maret 1971 ini tak membuatnya lupa akan keluarga. Di tengah jadwal kerjanya yang padat, Ajik gemar meluangkan waktu bersama ketiga anaknya, terutama untuk putra bungsunya, Gusti Ngurah Rama Kesatria Putra. Latar belakangnya dari keluarga sederhana membuatnya tak keberatan untuk melakukan pekerjaan rumah lainnya, seperti menyuci mobil atau menyapu halaman rumahnya. Kalau ingin menjadi orang sukses, yang paling penting adalah bagaimana satu harus kerja keras, kedua komitmen, ketiga kejujuran, dan yang terakhir yang paling penting adalah bisa kontrol emosional. Karena segala sesuatu kalau emosional tidak bisa dikontrol, otomatis apapun kebijakan yang kita lakukan tidak akan bisa terselesaikan dengan harmonis. Seiring perkembangan ekonomi, Ajik terus berinovasi mengembangkan bisnisnya. Selain sentra oleh-oleh dan konveksi, Ajik kini memiliki 15 unit usaha, salah satunya adalah kuliner. Lucky Fitriani, Muhammad Syaifuddin melaporkan untuk NET.